Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama Market Buzz dan kini kita sudah terhubung melalui video conference dengan analis yang sudah bergabung, ada Mas Henrico Gani, investment analyst dari Stockbit. Selamat pagi Mas Henrico. Selamat pagi, Mas Vicky, Oke. Mbak Prisa. Sebelum kita bahas lebih jauh soal BTN dan juga BNI ini yang rencananya kabarnya akan di merger, kita simak dulu ya agenda ekonomi dan juga emiten pada pagi hari ini pemirsa yang mungkin bisa menjadi referensi Anda. Tuh, dari Jepang ada data mengenai tingkat pengangguran di bulan Juli, kemudian dari Jerman ada IHK Jerman secara non-man dan di bulan Agustus. Di Amerika Serikat ada data mengenai kepercayaan konsumen di bulan Agustus. Dari emiten pemirsa ada JSKY atau JSKY yang rencananya akan melangsungkan RUPS, kemudian ada BSWD, XHMETD, ada INDI, pembayaran dividen tunai, dan juga pemirsa ada ISAT, DPS, dividen tunai, atau seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Oke, kita langsung berbincang melalui video conference bersama dengan Mas Henrico. Gimana nih Mas Henrico, ada yang bilang merger, ada yang bilang BNI yang akan mengakuisisi BTN, tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebenarnya kalau untuk BTN dengan BNI ya, baik merger maupun akuisisi, sebenarnya perlu dilihat bagaimana sinergi antara keduanya gitu. Apakah menguntungkan untuk kedua belah pihak ataupun ya sebenarnya tidak terlalu menguntungkan gitu. Jadi ini yang harus dianalisa lebih dalam. Kalau memang menguntungkan, pastinya juga membawa kenaikan harga ya, share price-nya gitu, Mbak. Artinya ini sejauh mana akan memberikan dampak yang kurang baik lah begitu untuk BBTN sendiri? Sebenarnya kalau dibilang merger maupun akuisisi gitu ya, ada sisi positif dan juga negatifnya. Sisi positifnya BTN bisa memperluas market share dia ya, karena kita tahu BNI itu punya market yang cukup besar gitu ya, dengan size dia yang ya boleh dibilang besar lah ya di Indonesia gitu, bahkan ada di luar negeri. Kemudian juga mereka bisa punya akses ke modal tambahan dengan cost of fund yang murah gitu di merger ataupun diakuisisi dengan BNI. Tapi permasalahannya di sini adalah BNI dan BTN itu punya dua strategi bisnis yang berbeda, di mana BNI itu lebih fokus ke UMKM dan korporasi, sedangkan BTN ini lebih fokusnya ke properti gitu, KPR gitu, Mas. Oke, jadi agak berbeda gitu ya, tidak seperti ketika bank syariah ini diholdingkan gitu ya? Betul. Karena kalau di bank syariah ini, walaupun dari beberapa bank, tapi fokus bisnisnya sama gitu. Mereka sama-sama ingin memajukan syariah, mereka sama-sama ekonomi syariah gitu ya. Mereka juga sama-sama punya pemerintah, jadi bisa memperluas market share mereka gitu, Mbak. Iya, karena waktu kita lihat ada penggabungan BNI Syariah, kemudian BRI Syariah dan Mandiri Syariah menjadi bank yang sama yaitu ekonomi Islam. Adapun kalau untuk kasus BNI dan BTN ini seperti yang Mas Henrico sampaikan, keduanya memiliki fokus bisnis yang berbeda. Nantinya kalau misalnya benar jadi, karena sebenarnya ini bukan isu yang baru, 2005 lalu juga sudah sempat dikumandangkan, bahkan ditulis di media ataupun majalah Tempo gitu, 2005 gitu. Nah, tapi nggak jadi dan baru mulai diwacanakan lagi di 2022 ini. Betul Mbak. Ya itu kembali lagi ya yang harus dilihat oleh investor, sebesar apa sinerginya. Kalau cuma sekedar untuk menambah modal dan mempermurah cost of fund saja, sebenarnya nggak harus dengan merger kan BTN. Bisa juga dilakukan dengan right issue gitu, yang sudah banyak dilakukan oleh bank-bank lain juga gitu. Baik, artinya secara fundamental apakah akan memberikan sumbangsih yang maksimal terhadap kedua emiten, Mas Henrico? Saya rasa yang pertama dengan size BRI yang sudah sebesar ini, penambahan portofolio itu bisa saja menambah prospek kinerja mereka karena portofolio semakin diversified gitu juga dengan BTN. Tapi kembali lagi, apakah dengan merger ini mereka bisa melakukan satu sinkronasi gitu ya? Apakah bisa saling tukar nasabah misalnya? Jadi satu nasabah yang cuma ngambil KPR tadinya jadi minjam juga untuk UMKM-nya gitu, atau sebaliknya. Dan yang kedua, apakah bisa terjadi efisiensi di sini? Efisiensi dalam arti kata manajemennya banyak
melakukan perampingan gitu ya di sisi organisasinya. Karena kalau kita ngelihat juga kan spesialisasinya berbeda, artinya perlu keahlian yang berbeda gitu. Sejauh apa nih bisa dirampingkannya, seberapa persen biaya operasional yang bisa diturunkan oleh manajemen. Dari sisi model bisnis sendiri, kalau kita lihat BNI walaupun memang tidak banyak menyasar segmen properti, tapi dia memang punya produk untuk properti begitu ya, pendanaan untuk mekanisme KPR begitu. Dan dia juga ada secara market punya penyaluran dana begitu untuk UMKM, tapi tidak pada BTN yang memang sejauh ini nampaknya sejauh penglihatan saya begitu hanya terfokus pada segmen properti saja. Nah, artinya ini sebetulnya kalau dilihat akan lebih menguntungkan BNI atau seperti apa, Mas Henrico? Iya, sebenarnya kalau lebih diuntungkan BTN ya, kalau menurut saya dengan terjadinya penggabungan ini, karena ya tadi cost of fund yang pasti sudah bisa dapat yang lebih murah dengan gabung dengan BNI gitu. Kemudian juga segmen pasar besar BNI gitu dibandingkan dengan BTN. Jadi penambahan ke BNI-nya sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan penambahan yang ditambahkan ke BTN. Seperti itu, Mas. Dan sebenarnya juga BTN itu walaupun properti, dia punya spesialisasi yang khusus ya menurut saya, karena dia banyak bermain di KPR bersubsidi gitu, dan ini yang nggak banyak bank yang bisa masuk ke situ gitu, dan apalagi proporsinya BTN besar sekali ya, kalau saya lihat sekitar 48%-an gitu di KPR bersubsidi seperti itu. Oke, jadi dengan proyeksi tersebut sebenarnya tidak ada masalah gitu ya ketika memang BNI akhirnya nanti merger dengan BTN, asalkan ya. Itu tadi efisiensi dan juga baurannya ini bisa sejalan dengan yang diharapkan gitu. Iya betul, untuk merger sebenarnya tidak ada masalah, tinggal pertanyaannya seberapa besar efisiensi yang bisa dilakukan, kemudian juga penggabungan portofolionya itu sebesar apa yang bisa dilakukan. Kalau memang terlalu sedikit, saya rasa tidak perlu ya dilakukan itu tadi ya, merger or acquisition. Baik. Bagaimana dengan yang Wiki tadi sampaikan di awal gitu ya, tanggapan dari pelaku pasar, misalnya di Mas Henrico adalah seorang investor di salah satu saham ini, karena kan dua-duanya merupakan emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Dengan kabar ini, tingkat kepercayaan dari investor akan seperti apa kira-kira? Sejujurnya menurut saya karena ini berita yang sudah lama juga ya, sudah beberapa kali BNI diisukan mau digabung dengan BTN. Saya rasa yang kali ini pun mungkin belum kejadian gitu ya, mengingat spesialisasi yang berbeda dan juga kalau ditimbang-timbang sebenarnya nggak terlalu besar gitu ya untuk merger ini gitu. Saya rasa seperti itu. Jadi saya akan lebih fokus ke fundamental dari masing-masing. Kalau saya investor BNI, saya akan fokus ke fundamental BNI. Kalau saya investor dari BTN, saya akan lebih fokus ke prospek dan fundamental dari BTN ketimbang untuk melihat ini ya yang masih dalam tahap wacana merger akuisisi ini. Oke, sekarang bagaimana Anda melihat fundamental dari kedua emiten perbankan BUMN ini? Karena kan kalau misalnya memang jadi akuisisi ataupun mungkin ada merger gitu ya, salah satu akan saling terpengaruh begitu Wiki ya? Betul. Sebenarnya untuk perbankan kita melihat cukup optimis gitu ya Mbak ya, di tengah pemulihan ekonomi saat ini pengusaha juga terlihat cukup yakin gitu ya dengan adanya demand untuk loan gitu. Jadi loan growth-nya ini berpotensi untuk masih terus tumbuh gitu ya di second half of 22 ini. Saya rasa jadi perbankan punya kesempatan untuk mengembangkan portofolio mereka, dan juga kalau kita lihat pengaruh dari COVID gitu ya, seperti restructuring yang ada di perbankan itu sudah mulai berkurang, dan sehingga itu kan kalau kita berbicara perbankan Mas Henrico ya, tapi kalau khusus ke BTN dan juga BNI-nya bagaimana? Ya, untuk keduanya juga masih punya potensi Mbak gitu. Kalau kita ngelihat kayak BTN juga berhasil menurunkan terus-terusan cost of fund-nya, restructuring juga turun gitu ya, dan loan growth mulai tumbuh gitu. Jadi hampir semua bank itu punya cerita yang sama di industri perbankan ini. Jadi keduanya masih punya potensi untuk tumbuh seperti itu. Ya, masih bergabung bersama kami melalui video conference Mas Henrico Ghani, Investment Analyst Stockbit, melanjutkan yang tadi wacana merger ini layak ditunggu atau tidak. Tentu saja mempertimbangkan berbagai macam indikator-indikator fundamental tadi Mas Henrico.
Ya, sebenarnya lebih fokus ke emitennya pribadi aja ya Mas ya, kalau menurut saya gitu, Lebih fokus ketimbang ke emiten apa Mas Henriko? emiten pribadinya sendiri ke Oh, BNI oke. ataupun PTN yang sedang diincar gitu, ketimbang menunggu wacana akuisisi ini, karena satu ini sudah berulang kali digaungkan gitu ya dan belum kejadian sampai sekarang, dan Wakil Presiden sendiri Pak Maruf Amin itu juga bilang kalau ini masih dalam tahap wacana, jadi masih Oke. banyak proses yang harus kita tunggu gitu dibandingkan Baik. kita menunggu wacana ini aja. Kalau saya lihat ya, dari BTN untuk kinerjanya year to date-nya masih tertekan 12,72%. Baru ada penguatan terlihat 1 bulan terakhir 1,68%. Kalau untuk BNI pemirsa atau BBNI gitu ya, untuk year to date atau dari awal tahun ini tertekan, maksud saya menguat ya, 21,48%. 1 bulan terakhir naik 3,14%. Kalau dilihat sekilas memang secara kinerja saham lebih menarik di BNI. Menurut Mas Betul. Henriko bagaimana? Iya, betul. Ini karena segmen ya, Mbak ya. Segmen dari kedua bank. Pertama, BNI lebih mengincar ke UMKM dan korporasi, which is business loan. Sedangkan BTN ini kan lebih ke consumer loan gitu ya, di KPR. Oke. Dan ini Baik. menyasar ke yang level bawah gitu ya, low to middle income. Yang which is sangat terpengaruh dengan keadaan inflasi saat ini dibandingkan dengan usaha gitu yang mulai terus tumbuh di tahun 2022 ini. Oke, dan keputusan investasi kembali ke Anda mengenai wacana antara BTN dan juga BNI ini. Apakah akan merger atau akuisisi? Kita tunggu saja kepastiannya dari Kementerian BUMN mungkin ya. Baik, dan kita ke isu berikutnya, Mas Henriko, terkait dengan resiliensi dari IHSG di tengah pelemahan signifikan di bursa Asia. Analisa Anda seperti apa, Mas Henry? Ya, kalau untuk IHSG saya rasa masih akan cenderung wait and see ya, berkonsolidasi di kisaran 7.000 sampai 7.050 sebagai supportnya dan 7.200 sebagai resistennya. Menunggu kepastian dari beberapa hal, seperti di global itu masih menunggu seberapa besar Amerika bisa menaikkan suku bunga, apalagi setelah pertemuan Jackson Hole di minggu kemarin gitu ya. Dan juga isu kenaikan BBM di dalam negeri seperti itu, Mas. Oke, kemarin kan IHSG turun hanya 0,04% saja, nggak nyampe 0,1%. Padahal di pembukaan perdagangan di Senin kemarin tuh sempat turun 1,5%. Asia seperti Nikkei, Jepang, Kospi Korea Selatan justru anjlok 2% lebih. Dan IHSG cukup kuat juga gitu bertahan. Nah, pagi ini tadi sempat terlihat Nikkei dan juga Kospi berbalik arah menjadi positif. Ada kemungkinan IHSG juga melanjutkan penguatan, apalagi pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Sosial mengatakan akan ada bantuan tunai kepada kelompok masyarakat tertentu terkait dengan rencana kenaikan dari BBM subsidi, yaitu sekitar 600.000 dibagikan 2 kali. Iya, sebenarnya itu bagus ya Mbak ya, tapi dengan kenaikan harga BBM yang harus dipertimbangkan bukan cuma BBM-nya aja yang naik, tapi chain reaction-nya gitu ya dari kenaikan harga BBM ini. Pastinya dengan transportation cost menjadi lebih tinggi dan beberapa bahan baku yang menggunakan minyak BBM itu maksudnya juga jadi lebih tinggi, pastinya inflasinya bisa kemana-mana gitu, dan itu yang harus dikonten oleh pemerintah, menjaga supaya inflasinya itu tetap terjaga gitu Mbak. Itu yang masih menjadi pertimbangan dan dihitung-hitung gitu Mbak. Oke, kalau dilihat dari upaya pemerintah sendiri, tentu saja tadi mendistribusikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat mengikuti wacana dari kenaikan BBM sejauh yang bersubsidi maksud saya. Sejauh mana ini akan meredam lah ancaman inflasi yang cukup tinggi di Indonesia? Ya, sebenarnya itu cukup membantu untuk masyarakat gitu ya, untuk masyarakat yang low to middle class gitu dengan bantuan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana dari sisi supply-nya, dari sisi pengusahanya gitu. Jika pengusaha merasa, oh berarti BBM naik, cost saya menjadi naik, saya harus satu pass on itu ke consumer, atau kedua saya mengalami penurunan margin gitu ya, penurunan laba. Dua hal itu kan yang harus dipikirkan oleh si supplier atau si pengusaha. Kalau seandainya pengusaha akhirnya harus menaikkan produk mereka gitu ya, jasa ataupun barang mereka, artinya inflasi akan tetap terjadi. Dan seberapa besar kenaikannya itu tergantung juga dengan seberapa besar kenaikan harga BBM yang harus
yang akan dinaikkan oleh pemerintah, seperti itu Mas. Oke, jadi benar-benar masih menanti kepastian dari keputusan kenaikan BBM bersubsidi ini jadi naik, dan kalau jadi berapa dan kapan gitu ya. Dan mungkin akan Iya, diikuti lagi dengan tetap ada inflasi, dan mungkin Bank Indonesia akan kembali menaikkan suku bunganya. Jadi saat ini di tengah ketidakpastian itu, Mas Henrico, kita harus ngapain nih untuk portofolio investasi khususnya di pasar modal? iya. Dengan potensi inflasi gitu ya Mbak ya. Menurut saya lebih bijak kalau kita mencari emiten-emiten yang memang satu, misalnya kita tahu nih, kita BBM mau naik, berarti korelasinya dengan BBM kalau bisa seminimal mungkin gitu. Dan juga kita tahu interest rate mau naik gitu ya. Artinya kita cari emiten dengan hutang yang relatif lebih kecil gitu ya. Apalagi hutangnya bersifat floating gitu, mengikuti suku bunga acuan. Itu yang harus kita kurangi, dan juga kita fokus ke perusahaan mana yang diuntungkan secara ekonomi. Contohnya dengan harga komoditas yang lebih tinggi, mungkin bisa melihat ke sektor-sektor komoditas. Atau juga perbankan yang misalnya loan growth, kita tahu nih pengusaha sudah mulai bergairah nih, kita bisa lihat-lihat sektor bank. Atau juga ekonomi sudah mulai pulih, pariwisata, consumer gitu, ketimbang sektor yang berimpact langsung. Misalnya perusahaan dengan level utang yang tinggi, jadi ya pasti cost akan utang mereka tinggi. Jadi kita cari perusahaan-perusahaan yang memang lebih diuntungkan dengan keadaan ekonomi saat ini.